Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 667 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 2 Oktober 2020 dari kitab Kisah Para Rasul Pasal 22 ayat 15 mengatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, asa gabe sitid dangina hotu sude jolma, taringot tunani ida, dohot na binegemi. Demikian firman Tuhan. Ketika melihat orang lain yang memiliki latar belakang hidup yang kelam, hitam dan jahat, sering sekali kita langsung berpikiran negatif. Kita beranggapan bahwa orang tersebut tak mungkin bisa menjadi orang baik, apalagi menjadi seorang pemuka masyarakat, menjadi seorang pengkhotbah. Terkadang kita pun berharap agar orang tersebut mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sebagai akibat dari semua kejahatan yang telah ia lakukan. Adalah hal biasa jika seseorang percaya kepada Yesus setelah mengalami mujizat dalam hidupnya, dan sebaliknya adalah aneh jika orang sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus, tetapi dia tidak percaya kepadanya. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan pasti membawa perubahan dalam hidupnya bila orang tersebut mau bersedia menanggapinya. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Inilah pertanyaan Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Apa yang terjadi pada Paulus adalah suatu mujizat di mana ia menjadi buta karena melihat cahaya menyilaukan dari langit dan mendengar langsung suara yang mengaku, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Paulus bertobat setelah mengalami mujizat. Pertobatan Paulus tidak instan, tetapi melalui proses yang agak panjang, di mana 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat dan ia tidak makan dan tidak minum.
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 9. Ada waktu baginya untuk merenungkan apa yang barusan dialaminya. Ada saat untuk menenangkan diri. Saat seperti ini adalah saat menentukan untuk mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan. Karena diperhadapkan dengan pilihan berat dan perubahan besar, adalah sangat betul untuk mengambil waktu merenungkannya. Sekarang Paulus berbalik arah. Dia mengakui Yesus yang dulunya dia tolak dan bahkan para pengikutnya dia kejar, dia aniaya, dia bunuh. Maka dapat dibayangkan bagaimana perasaan Paulus selama 3 hari itu. Dia tidak melihat dan tidak makan dan tidak minum. Sampai pada akhirnya matanya disembuhkan melalui Ananias yang diutus Allah. Ananias menasehati Paulus, dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Kemudian setelah Paulus memutuskan percaya kepada Yesus, ia mendalami ajaran Yesus. Kemudian dia memutuskan lagi untuk segera memberitakannya. Paulus mengatakan, "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Galatia 1 ayat 11-12. Paulus menuruti dan menaati Tuhan sampai mati, dan ia memberitakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat. Demikian kita juga hendaknya berbuat sebagaimana Paulus. Paulus memberikan teladan dalam semangatnya memberitakan Injil, mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus 9 ayat 16. Memberitakan Yesus Sang Juru Selamat yang menyelamatkan setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Itulah tugas panggilan kita bersama. Ketika kita memilih mengikut Tuhan, kita berhak atas bantuannya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sudahkah Anda menjadi saksi bagi Kristus dalam kehidupan Anda sehari-hari? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu untuk melakukan suruhan-Mu, memberitakan Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus, di mana kami tinggal
dan kepada bangsa-bangsa atau orang lain yang belum percaya, yang belum mengenal Engkau. Berkatilah pekabaran Injil, berkatilah utusan-utusan pekabaran Injil-Mu di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran, supaya kerajaan-Mu semakin luas. Dengarlah segala yang kami mohonkan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 667 ayat 1. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.